Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukanlah kekuatan kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa bernapas, menghirup udara yang segar. Jadi itu Bapak Saudaraku bukanlah dengan kekuatan kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur di pada pagi hari ini karena kita sudah dibanguni. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini sudah bangun secara piat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Di mana Bapa di pada pagi ini kami juga akan merenungkan kembali firman-Mu. Engkau berkata-kata dalam hati kami Tuhan Yesus, sehingga betul-betul Tuhan kami mengerti jalan-jalan kebenaran firman-Mu, melakukan seturut dan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu bukanlah dengan kekuatan kehebatan kita, tapi semuanya itu karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kembali kepada firman Tuhan, supaya kita itu betul-betul mendapatkan seturut dan kehendak Tuhan. Jika kita hanya ikut-ikutan saja, tentu kita tidak bisa mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Karena saat ini kita melihat, apalagi akhir-akhir zaman ini, sangat banyak mengatakan semua baik. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian kemanakah arahnya kita? Apakah kita hanya mengatakan semua baik? Apakah kita kembali kepada firman Tuhan? Jika kita kembali kepada firman Tuhan, tentu kita mendapatkan sebetulnya bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Tuhan akan berkata-kata dalam hati kita. Roh Tuhan akan membukakan rahasia firman-Nya, sehingga kita dituntun menjalankan seturut dan kehendaknya. Jadi Bapak Saudaraku, kita lihat di mana kita membuka Alkitab kita, Filipi 3 ayat 17 katakannya begini. Ikutlah teladan saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Jadi Bapak Saudaraku, lihatlah Rasul Paulus menangis untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menasihati kita. Kenapa? Karena banyak saat ini katanya manusia seteru salib Yesus. Jadi salib Kristus di sini tadi katakannya kepada kita, dan yang kutanyakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat akhir-akhir zaman ini, apalagi kita cerita tentang kebenaran firman Tuhan, sangatlah minim orang mau menerimanya. Karena apa? Karena menganggap itu adalah pekerjaan sia-sia. Jadi jika kita cerita tentang duniawi ini, tentu banyak orang mendengarkannya. Jadi Bapak Saudaraku, ini adalah perjuangan kita, karena semuanya kita pasti akan berangkat. Tidak ada yang utuh hidup selamanya di dalam dunia ini. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kita harus mengerti kemanakah arah tujuan kita, supaya kita jangan hanya ikut-ikutan saja. Jangan kita hanya
larut begitu saja, tapi kita mempergunakan hari-hari yang telah diberikan Tuhan kesempatan buat kita. Jadi banyak saat ini kita melihat seperti Rasul Paulus mengatakan tadi di sini adalah ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi lebih condong manusia berpikir tentang kebutuhan sehari-harinya, perut mereka. Jadi banyak manusia mementingkan diri sendiri, mementingkan daging, bukan lagi pernah berpikir bagaimana jika kita meninggalkan dunia ini, kemanakah akhirnya kita. Jadi Bapak Saudaraku, di sini itulah pintarnya penghuni dunia ini untuk mengotot-otoi kita supaya kita tidak pernah berpikir kemana kita pergi. Bahkan sini dikatakan tadi, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi pikiran mereka tertuju kepada duniawi. Semuanya dipikirkan hal-hal tentang dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita berpikir seperti ini, kemanakah akhirnya kita? Karena kita tahu tadi bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia ini, satupun kita tidak hidup kekal di dalam dunia ini. Jadi ayat 20 mengatakan kepada mereka, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kita saudaraku, walaupun kita masih hidup dalam dunia ini, kita adalah anak kerajaan sorga. Jadi pikiran kita haruslah pikiran-pikiran rohani, pikiran-pikiran kerajaan sorga. Jadi Bapak Saudaraku, inilah kerap yang sering dilakukan manusia saat ini, tidak lagi memahami akan kebenaran firman Tuhan, tidak lagi kembali kepada firman Tuhan, tidak lagi mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, tapi mengikuti ajaran-ajaran kebenaran diri sendiri, ajaran-ajaran manusia. Jadi jika demikian saudaraku, kemanakah akhirnya kita, kemana kita berjalan ini, kemana kita melangkah ini. Jangan kita saudaraku hanya melangkah begitu saja, tapi pastikan kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena jika kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, tentu kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, satupun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan. Jadi jika demikian saudaraku, marilah buka hati kita, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, lakukanlah firman Tuhan, taat dan setia, supaya kita jangan sia-sia hidup di dalam dunia ini. Kita hidup diberikan Tuhan, katanya kalau kita kuat 70 tahun, 80 tahun, itu kita diberikan hidup dalam dunia ini. Jadi kita hidup 70 tahun, 80 tahun, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apakah kita kerjakan hal-hal tentang dunia ini, apakah kita kerjakan hal-hal kerajaan surga. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita buka hati kita supaya semuanya itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Lakukanlah, Tuhan akan menopang, menyertai sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Saudaraku, jangan pernah kita membosankan, jangan pernah kita itu melupakan, jangan pernah kita itu menganggap firman Tuhan ini sepele. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi mari baca Alkitab kita setiap hari supaya kita mengerti apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Saudaraku, terima kasih banyak, tetap semangat, andalkan Tuhan, jaga kesehatan. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini tidak tinggal sama kita saja, tapi kita bisa membagi kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, supaya kita bersama-sama kembali kepada firman Tuhan, di mana Yesus sudah mengajarkan kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena kita pasti semuanya tinggalkan dunia ini beserta isinya. Jadi harus kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita betul-betul mendapatkan janji-janji Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.